geologi, topografi, geomorfologi, dan vulkanologi Indonesia. Keadaan geologi di Indonesia. Tektonik Indonesia sangat kompleks karena merupakan titik pertemuan dari beberapa lempeng tektonik. Indonesia terletak di antara dua lempeng benua, lempeng Eurasia atau lempeng Sunda dan lempeng Australia atau paparan Sahul. Dan juga terletak di antara dua lempeng samudra, lempeng Laut Filipina dan lempeng Pasifik. Inilah buktinya Indonesia diapit oleh lempeng-lempeng benua dan lempeng samudra. Proses-proses tektonik di Indonesia membentuk struktur-struktur utama di Indonesia. Sesar paling menonjol di Indonesia bagian barat adalah Sesar Semangko atau Sesar Sumatera Raya, yang merupakan sesar strip-slip destral sepanjang Pulau Sumatera, sekitar 1.900 km. Ini adalah peta yang menunjukkan Sesar Semangko atau Sesar Sumatera Raya yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Sistem pegunungan di Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan atau sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Kalimantan, Halmahera atau Maluku Utara, dan Papua, dan pegunungan atau silkum Mediterania yang melalui Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Pulau Banda. Inilah peta yang menunjukkan Indonesia dilalui oleh dua sirkum dunia, Silkum Pasifik dan Silkum Mediterania. Kedua sistem rangkaian pegunungan ini ada yang aktif dan non-aktif, seperti gunung-gunung di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi Utara, dan Halmahera terbilang aktif, sedangkan gunung-gunung di Kalimantan dan Papua umumnya tidak aktif. Keadaan topografi Indonesia. Wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar atau kira-kira 2/3-nya terdiri atas perairan laut. Ini adalah buktinya. Wow, laut Indonesia sangatlah luas dan kaya akan sumber daya alam. Luas seluruh wilayah Indonesia dengan jalur 12 mil adalah 5 juta km persegi, terdiri dari daratan 1,9 juta km persegi. Ini berarti seluruh laut Indonesia 3,1 juta km persegi atau sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah. 7.870 diantaranya telah memiliki nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Setiap pulau memiliki karakteristik topografi tersendiri yang berbeda-beda.
yang umumnya terdiri dari daratan, dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Inilah pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Keadaan geomorfologi Indonesia. Wilayah Indonesia terletak pada daerah tropis yang merupakan kesatuan wilayah laut yang ditebari pulau-pulau atau kepulauan. Luas daratan wilayah Indonesia yaitu 1.919.443 km persegi berupa pulau-pulau. Kondisi ini memperkuat keadaan grup etnik sehingga memperkaya budaya bangsa. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan berdasarkan data sensus 2014-2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Wow, manusia Indonesia sangatlah banyak. Dan kebanyakan adalah kaum laki-laki. Ini adalah peta yang menunjukkan persebaran manusia Indonesia yang umumnya tersentralisasi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Keadaan vulkanologi Indonesia. Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tektonik dan vulkanik karena pembentukan atau cikal bakal pulau-pulau Indonesia terbentuk sebagai akibat dari aktivitas tektonik dan vulkanik bumi. Dari 50 juta tahun yang lalu sampai sekarang, kepulauan Indonesia selalu bergerak, baik saling mendekat atau saling menjauh, sebagai akibat dari arus konveksi bumi. Ini adalah peta persebaran gunung api di Indonesia. Ini adalah data pada tahun 1994, dan ini adalah gambaran gunung api di Indonesia yang terbaru. Di Indonesia sudah banyak sekali terjadi gempa bumi, baik dengan skala kecil maupun dengan skala besar. Ini adalah peta yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat sering terjadi gempa. Dan ini adalah lokasi gempa di dunia. Dari itu semua,
sangat merugikan bagi Indonesia karena sering terjadi bencana. Seperti yang disebutkan tadi bahwa di Indonesia sering terjadi gempa. Selain itu, sering terjadi gunung api juga, longsor, dan yang paling mengerikan adalah tsunami. Tapi dari itu semua, Indonesia sangatlah kaya. Tanah Indonesia sangatlah subur. Banyak sekali manusia yang menggantungkan hidup dengan kesuburan Indonesia itu. Dan selain tanah Indonesia sangat subur, juga Indonesia sangatlah indah. Banyak sekali destinasi wisata Indonesia yang menjadi destinasi wisata internasional dan tentunya menjadi pundi-pundi devisa negara. Sayangilah Indonesia, karena Indonesia sangatlah indah. Cintai Indonesia, jaga Indonesia.